Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru-guru kami Ustadz Khalili, Ustadz Sentot yang kami hormati juga, semoga beliau berdua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tiada kata dan ucapan yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat curahan rahmat ditetapkannya kita dalam ketaatan. Semoga apa yang kita upayakan ini, serangkaian ibadah sholat Isya berjamaah, dilanjut nanti sholat taraweh, mudah-mudahan ini semua menjadi amal soleh kita dan sekaligus sebagai pemberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk menyampaikan mungkin 7 sampai 10 menit berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari sahabat Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhuma. Hadis ini menceritakan tentang wafatnya Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Abu Thalib adalah paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat dicintai oleh beliau. Orang yang selalu membela keponakannya yaitu baginda Rasul ketika menyampaikan dakwahnya, menyampaikan syariat-syariat Islam. Beliau ini selalu terdepan membela keponakannya ini. Hadis ini menceritakan tentang kewafatannya ketika baginda Rasul mendengar bahwasannya orang yang amat beliau cintai yaitu pamannya Abu Thalib ini sakit keras, maka beliau pun menyenguk ke rumahnya. Ketika baginda Rasul ini memasuki rumah sang paman yaitu Abu Thalib, ketika memasuki ruangannya beliau sangat terkejut karena di sana sudah ada 2 gembong kafir Quraisy yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah al-Mughirah. Ketika baginda Rasul ini melihat bahwasannya pamannya ini sedang nazak, maka beliau pun membisikkan ke telinga sang paman tercinta, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Hai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan asyhadu laka biha indallah. Dengan kalimat ini aku keponakanmu akan membelamu nanti. Aku akan bersaksi, aku akan membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar apa yang diucapkan oleh baginda Rasul ini, kedua sahabat sang paman ini yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah al-Mughirah ini
tidak mau ketinggalan. Dia juga membisikkan ke telinga sahabatnya ini, "Ya Aba Thalib, atarghabu am millati Abdul Muthalib?" Hai Abu Thalib, apakah engkau tidak suka dengan agama yang dibawa oleh Abdul Muthalib? Siapa Abdul Muthalib? Abdul Muthalib adalah kakek dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayah dari pamannya yang tercinta, yaitu Abu Thalib. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Setelah mendengar bisikan dari temannya ini, Abu Thalib berkata, "Laula antu ayyirani Quraisun yaquluna innama hamalahu ala dalikal jaza." Seandainya orang-orang Quraisy itu tidak menghinakan aku, seandainya orang-orang Quraisy itu tidak mengucilkan aku dengan kalimat yang kau ajarkan itu, la aqrartu biha ainaka, pastilah aku nyatakan terus terang kalimat itu kepadamu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Akhir cerita bahwasannya sang paman tercinta ini mati dalam keadaan tidak membawa tauhid. Dia mengikuti agama nenek moyangnya, yaitu Abu Thalib, ayahnya, dengan menyembah berhala-berhala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Dari cerita hadis di atas tentang wafatnya Abu Thalib dapat kita simpulkan bahwasannya setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang pertama adalah tidak selektif ketika mencari teman. Dalam mencari teman kita haruslah selektif, karena buntut dari salah mencari teman penyesalannya sampai nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat yang ke-28. Ini menceritakan penyesalannya ketika dia salah mencari teman nanti di yaumil qiyamah. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Abu Thalib, sang paman tercinta, dia salah ketika mencari teman. Dia berteman dengan Abu Jahal, dia berteman dengan Abdullah bin Abi Umayyah al-Mughirah, yang mana perkataan kedua sahabatnya ini yang mengantarkan dia ketika dia sakaratul maut. Bahkan baginda Rasul bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalili, falyandur ahadakum may yukhalil." Agama seseorang itu mengikuti agama temannya, maka lihatlah dengan siapa ia bergaul, dengan siapa ia berteman. Kemudian faktor yang kedua adalah terlalu mengagungkan budaya, terlalu mengagungkan warisan leluhur, terlalu mengagungkan warisan nenek moyang, yang itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-170, Allah berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah
Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti agama yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Melihat cerita hadis di atas, bahwasannya sang paman tercinta ini merasa malu, takut untuk dikucilkan. Dia tetap mengikuti agama leluhurnya, yaitu agama Abu Thalib, dengan menyembah berhala-berhala. Kemudian yang ketiga, faktor seseorang itu tidak mendapatkan hidayah bercermin dari cerita wafatnya Abu Thalib ini adalah takut dicela, takut dicaci maki, takut dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat. Ini yang dialami oleh Abu Thalib. Dia merasa kalau mengikuti baginda Rasul akan dikucilkan, akan dihinakan oleh orang-orang Quraisy. Itulah yang menyebabkan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasannya hidayah itu sangatlah mahal, tidak bisa ditukar dengan apapun, dan betul-betul hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan sang paman tercinta ini dididik oleh manusia terbaik, manusia termulia di atas bumi ini, tapi tidak mampu mengantarkan menemui hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya yang diberikan hidayah oleh Allah selalu bermohon kepadanya agar ditetapkan hidayah selalu kepada kita, sehingga dengan hidayah itu kita mampu untuk melakukan ketaatan. Dan dengan ketaatan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhirkan akhir hayat kita dengan keadaan husnul khotimah. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut sholat tarawih.